Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang mengikuti ibadah keluarga pada malam hari ini dari rumah. Semoga kita semua masih tetap sehat dan sukacita. Tiba saatnya kita masuk dalam pemberitaan firman. Mari berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami akan membaca Alkitab dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Terangi dan kuasai hati pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya kami tidak hanya membaca Alkitab, tapi juga merenungkan bagian Alkitab yang akan diberitakan menjadi tuntunan dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita siapkan surat Filipi pasal 4, hanya 2 ayat 8 dan ayat 9. Jika sudah, Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita berdiri dan kita akan mengikuti pembacaannya. Filipi pasal 4 ayat 8 dan 9. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. 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 Silakan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian Alkitab malam hari ini Filipi 4 ayat 8 dan 9. Hanya 2 ayat, tetapi maknanya amat sangat dalam, menyangkut kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen. Saudara-saudara, setelah kita hidup dalam pembaharuan oleh Yesus Kristus, maka sekarang kita masuk dalam proses pengudusan. Proses pengudusan itu akan berjalan sepanjang umur hidup kita sebagai orang-orang Kristen. Mengaku diri sebagai orang Kristen, maka harus terus proses pengudusan itu terjadi. Nah, pengudusan yang dikerjakan oleh Tuhan itu mencakup seluruh aspek kehidupan, seluruh aspek dalam hidup kita. Dan salah satu aspek yang amat sangat penting adalah aspek pikiran. Orang sering menyebut berpikirlah positif atau milikilah pikiran positif. Bacaan kita saat ini ayat 8 dan 9. Ayat 8 sering disebut sebagai pemikiran positif ala orang Kristen. Paulus mengajak jemaat Filipi untuk belajar hidup dan mengontrol serta melatih pikiran mereka untuk hal-hal yang baik. Jadi sekalipun pikiran, tetapi itu harus selalu dikontrol, harus selalu dilatih, supaya apa? Yang dipikirkan itu adalah hal-hal yang baik. Saudara-saudara, bukankah banyak hal yang kita lakukan itu dipicu dan dikendalikan oleh apa yang kita pikirkan? Contoh, kalau kita berpikir jahat, kalau kita berpikir negatif, maka itu juga yang akan dinyatakan dalam relasi dan sikap kita terhadap orang lain atau seseorang atau apapun juga. Jadi sudah melihat pikiran ini negatif, ya apa saja yang dilakukan orang itu pasti negatif ya di matanya. Sebaliknya, kalau kita memikirkan apa yang benar, seperti dikatakan Alkitab, pembacaan ayat 8 apa yang benar, adil, suci dan seterusnya, maka pasti kita juga akan melakukan hal-hal tersebut. Karena yang ada di pikiran itu semua hal yang positif. Rasul Paulus
dia mempraktekkan prinsip ini. Sehingga dalam perjalanan pelayanannya, suka duka kehidupan yang ia hadapi, dan segala sesuatu yang ditujukan kepada dirinya, ia tetap dapat hidup, tidak didikte oleh keadaan. Karena apa? Karena ia berpikir positif. Di dalam ayat pembacaan kita, ayat yang ke-13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu saudara-saudaraku, mengapa Paulus menasihatkan tentang hal ini? Kenapa? Pasti ada sebabnya. Setiap kali dia menulis surat kepada jemaat, itu ia tulis sebagai nasihat jawaban jalan keluar dari setiap persoalan yang sedang dihadapi oleh jemaat-jemaat, secara khusus yang ia dirikan. Paulus mengajak jemaat Filipi untuk berpikir positif. Nasihat ini dilatar belakangi oleh persoalan yang memang sedang ada di tengah jemaat itu. Ada 2 orang rekan sepelayanan dan persekutuannya. Dikatakan pada ayat yang pasal 4 ayat 2, Eudia kunasehati dan Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Rupanya Bapak Ibu saudara-saudaraku, di tengah-tengah jemaat tersebut, Eudia dan Sintike yang juga rekan-rekan pelayan, mereka membantu pelayanan Paulus, mereka sedang cekcok, mereka sedang bertengkar, mereka sedang tidak sehati sepikir. Nah, karena itu Paulus katakan, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Lalu karena ini masalah yang serius yang bisa memecah belah persekutuan, maka dia katakan kepada Sunsugos di ayat yang ketiga, tolonglah mereka. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, supaya pekerjaan pelayanan dan hidup persekutuan mengalami sukacita dan damai sejahtera, maka ini harus dinasehati dan yang dinasehati harus melakukannya, harus memperhatikannya. Supaya apa? Ayat 4 dan ayat yang ke-7 mengatakan, supaya di sana ada sukacita, karena itu dikatakan bersukacitalah sampai 2 kali. Lalu ayat yang ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Maka dalam pembacaan kita, Paulus menegaskan kepada mereka, baik berdua maupun juga kepada seluruh jemaat di Filipi. Ia katakan, jadi akhirnya saudara-saudaraku, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Perhatikan dan garis bawahi Bapak Ibu saudara-saudara. Semua itu dipikirkan, direnungkan. Karena itu semua merupakan hal-hal positif yang harus diberlakukan supaya damai sejahtera hadir dalam kehidupan mereka. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Paulus tegaskan, apa yang telah kamu pelajari, kamu terima, kamu dengar, kamu lihat padaku. Jadi dirinya sendiri menjadi contoh, menjadi teladan. Tadi saya katakan ketika dia berpikir positif, menjadi contoh dan teladan, maka apa saja yang dihadapi tidak akan membuat ia dikendalikan oleh situasi dan keadaan. Karena apa? Sekalipun tantangan, celaan, hinaan, dan lain sebagainya itu ditujukan kepada dirinya, dia tetap berpikir positif. Dan itu yang ia katakan, apa yang sudah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Nah, ini pesan Paulus yang juga menjadi pesan untuk kita semua. Secara khusus kita yang ada di GPB Kinasi. Bahwa itulah pikiran positif itulah yang harus ada di dalam hati dan pikiran kita. Dalam relasi kita baik dengan Tuhan juga dengan sesama. Entah dalam rumah tangga, entah dalam persekutuan jemaat. Pesan itu ditujukan kepada kita sebagai apapun kita ini, pelayan, warga jemaat,
Pertama, mari sadarlah bahwa kita semua sudah dibaharui. Kita semua sudah ditebus, sudah diselamatkan, sudah diangkat dari kehidupan atau dari perbudakan dosa. Dan kita semua hidup dalam pembaharuan, hidup di dalam Tuhan. Semua itu dilakukan melalui pengorbanan salib, ya, Kristus yang mati dan bangkit. Nah, karena itu, maka sikap hidup atau berpikir positif tadi patut kita lakukan itu sebagai ungkapan syukur kita semua, sebagai norma syukur, norma terima kasih kita, dengan cara hidup dalam pembaharuan. Sekali lagi, mari kita semua hidup dalam pembaharuan dan kita hayati hidup pembaharuan itu setiap hari, setiap waktu. Dan yang pertama-tama Bapak Ibu Saudara-saudara, sesuai dengan firman Tuhan, bangunlah, milikilah pikiran positif dalam diri kita. Tadi saya katakan bahwa apapun yang kita lakukan sepanjang hari dari pagi sampai malam setiap hari, bukankah itu dipicu dan dikendalikan oleh pikiran kita? Bangun pagi sudah dengan pikiran negatif, sepanjang hari yang negatif aja yang muncul. Bangun pagi dengan pikiran yang positif, bersyukur pada Tuhan, maka itu yang akan mencerahkan hari-hari yang kita lalui atau sepanjang hari itu. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, pikiran bisa memicu dan mengendalikan apa yang akan kita lakukan kalau pikiran itu berisi hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Nah, firman Tuhan mau tegaskan kepada kita semua yang ada di rumah, tua, muda, besar, kecil, terlebih kita dalam hidup persekutuan jemaat. Mari kita bangun dan tumbuhkan pikiran positif itu. Berpikir semua yang benar, semua yang mulia, yang berharga. Hidup ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita berpikir yang benar, maka tidak ada yang tidak benar yang kita lakukan. Selalu kita akan melakukan apa yang benar menurut firman Tuhan. Karena semua yang mulia, semua yang adil, suci, manis, sedap didengar, dan lain sebagainya, itu semua dia bersumber dari firman Tuhan. Relasi kita dengan Tuhan, relasi yang baik dengan Tuhan, penghayatan akan keselamatan yang sudah diberikan Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara, maka itu juga berbuah dalam pikiran kita. Sehingga yang kita lakukan ketika kita berpikir tentang kebenaran, maka kita tidak akan berbohong. Orang tua tidak berbohong kepada anak-anak, anak-anak juga tidak bohong kepada orang tua. Saudara bersaudara tidak hidup dalam kebohongan. Hidup dalam persekutuan pun demikian. Tugas dan panggilan itu dilakukan dalam kemurnian hati, ketulusan hati. Semua yang mulia itu artinya berharga, ya, itu akan kita tunjukkan. Penghargaan diberikan kepada kita karena semua hal yang kita lakukan itu berawal dari segala sesuatu yang kita lihat mulia, ya. Hidup ini adalah anugerah, harus diisi dengan hal-hal yang mulia, hal-hal yang berharga. Karena anugerah Tuhan maka tidak bisa dipermainkan begitu saja. Semua yang adil mengajak kita supaya kita ini berlaku adil, tidak miring kanan atau miring kiri, memberlakukan orang-orang di sekitar kita secara adil. Nah, kita lakukan itu karena itu buah dari pikiran yang positif. Semua yang suci, ya, selama kita hidup dalam dunia ada begitu banyak pencobaan, godaan di sekeliling kita, tapi kita menjaga kekudusan hidup sehingga tetap mengarah kepada kesucian itu. Berpikir tentang hal yang suci, maka kita akan menjaga kekudusan hidup. Berpikir tentang hal-hal yang manis, maka dimanapun kita ada, kita akan mendatangkan sukacita, kita akan menyenangkan orang lain. Sikap perbuatan kita menyenangkan orang lain. Itu kalau dalam pikiran kita adalah kita pikirkan semua yang manis. Kemudian semua yang sedap didengar. Sedap didengar ini menyangkut perkataan dan ucapan kita. Waduh,
orang mengatakan kita demikian, sedap atau tidak didengar. Jadi sedap didengar ini lewat perkataan yang baik, perkataan yang mendatangkan sukacita, kedamaian, bukan kekacauan atau menimbulkan kebencian. Itu yang dipikirkan dalam pergaulan kita, bahkan dalam keseharian hidup kita. Makanya kita juga harus, kalau kita menghendaki orang melakukan hal yang demikian, kita juga harus melakukannya. Semua yang disebut kebajikan, ya, jadi tidak merusak kebajikan. Apa yang kita lakukan itu bukan menghancurkan, tapi menggerakkan orang lain supaya dia juga mau berbuat baik. Semua yang patut dipuji. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudaraku, arahkan pikiran kita ini pada hal-hal yang mendatangkan kebaikan. Sekali lagi, pada hal-hal yang mendatangkan kebaikan, bukan keburukan. Ya. Taklukkan hal-hal yang buruk mulai dari pikiran. Dan jangan kita memberi peluang kepada iblis untuk menggoda dan menjatuhkan kita. Mulailah hidup berhikmat, berbuah dalam tindakan dan juga rasa tanggung jawab. Itu yang harus menguasai akal budi dan pikiran kita. Maka tadi dikatakan pada ayatnya yang ke-9 bagian B, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi intinya Bapak Ibu Saudara-saudara, mau hidup damai sejahtera, mau mengalami sukacita, mau tetap hidup dalam kebersamaan yang utuh, relasi yang baik dengan sesama, terlebih dengan Tuhan, milikilah pikiran positif. Mari kita semua membuka hati pikiran kita, dikuasai oleh Roh Kudus. Kita akan merayakan perayaan pencurahan Roh Kudus pada hari Minggu nanti. Nah, mari kita semua membuka hati pikiran untuk dikuasai oleh Roh Tuhan itu, Roh Kudus, yang akan memampukan kita semua untuk membangun pikiran positif di dalam diri kita, dalam segala keberadaan hidup kita, terkhusus bersama siapapun yang ada di sekitar kita. Mari Bapak Ibu, terutama di masa pandemi, begitu banyak tekanan, beban hidup, masalah, pergumulan, tapi dengan pikiran positif kita akan melihat bahwa ada maksud dan rencana Tuhan lewat segala tantangan pergumulan yang kita hadapi. Dan di dalam kesemuanya itu, sekalipun tantangannya berat, sekalipun persoalan banyak yang muncul, dampaknya luar biasa untuk kita semua, masa pandemi ini, tetapi karena pikiran positif yang menguasai kita, kita tetap bersyukur, kita tetap bersukacita, kita tetap hidup dalam saling memperhatikan, kasih mengasihi, dan hidup kita ini adalah hidup yang membawa sukacita, damai sejahtera bagi orang lain. Amin.